Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai bab sekuritas dilutif dan laba per saham. Sebelumnya, kami akan membahas tentang sekuritas dilutif dan program kompensasi lebih dahulu. Yakni dibagi menjadi 5. Yang pertama, hutang dan ekuitas. Yang kedua, hutang konvertibel. Yang ketiga, saham preferen. Yang keempat, waran saham. Dan yang terakhir, program kompensasi. Nama kelompok kami saya ada Sinja Farida Anggraini Dwi Wirawan. Yang kedua ada Nirma Mufaidah Dwi Ajeng Suharmanto. Yang ketiga ada Adinda Lafilatul Ola. Yang keempat ada Cici Novita. Yang terakhir ada Gradien Alvario Tegar Islamai. Yang akan saya bahas lebih dahulu yakni hutang dan ekuitas. Perusahaan harus menggolongkan saham biasa yang tidak dapat ditebus sebagai ekuitas karena perusahaan penerbit tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau membeli saham tersebut. Perusahaan biasanya menggolongkan sekuritas ini sebagai bagian dari ekuitas, kemudian SEC melarang penggolongan sebagai ekuitas, dan sebagian besar perusahaan menggolongkan sekuritas ini antara hutang dan ekuitas pada neraca dalam kelompok terpisah yang sering disebut dengan kelompok mezzanine. Kelompok sekuritas konvertibel di samping opsi waran dan sekuritas yang lain sering disebut dengan sekuritas dilutif karena pada saat pengurangan exercise sekuritas ini akan mengurangi atau mendilusi laba per saham. Yang kedua, ada hutang konvertibel. Perusahaan penerbit sekuritas konvertibel karena dua alasan utama. Yang pertama, keinginan untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa memberikan pengendalian kepemilikan yang berlebihan kecuali diperlukan. Yang kedua, untuk memperoleh pembiayaan dengan saham biasa pada suku bunga yang rendah. Akuntansi untuk hutang konvertibel mencakup masalah pelaporan pada saat penerbitan, konversi, dan penarikan. Yang pertama, pada saat penerbitannya, metode pencatatan obligasi konvertibel pada tanggal penerbitnya mengikuti metode yang digunakan untuk mencatat penerbitan hutang langsung tanpa mencatat hasilnya sebagai ekuitas. Yang kedua, pada saat konversi, jika obligasi konversi menjadi sekuritas lainnya, maka perusahaan metode nilai buku untuk mencatat konversi, metode nilai buku mencatat penukaran sekuritas untuk obligasi pada jumlah tercatat nilai buku obligasi. Yang ketiga, konversi yang dirangsang. Kadang-kadang penerbit tidak merangsang lebih cepat konversi hutang konvertibelnya menjadi sekuritas ekuitas dengan tujuan mengurangi biaya bunga atau meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitas. Sebagai akibatnya, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan seperti kas atau saham biasa yang disebut sebagai pemanis untuk merangsang konversi. Pemanis sweetener ini harus dilaporkan sebagai beban periode berjalan dalam jumlah yang sama dengan nilai wajar sekuritas tambahan atau pertimbangan lain yang diberikan. Penarikan hutang konvertibel. Keuntungan atau kerugian atas perikatan hutang konvertibel perlu diakui dengan cara yang sama seperti pada keuntungan atau kerugian atas penarikan hutang non-konvertibel. Karena alasan tersebut, perbedaannya antara harga tunai akuisisi hutang dan jumlah tercatatnya harus dilaporkan dalam laba berjalan sebagai keuntungan atau kerugian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Lafilatul Ula dengan nomor NIM 19 2010 3023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sinja, yaitu saham preferen. Dalam akuntansi, saham preferen convertible, perusahaan menggunakan metode nilai buku dapat diterapkan tambahan modal disetor, sementara saham biasa dan tambahan modal disetor jika ada kelebihan di kredit. Perlakuan yang berbeda dikembangkan apabila nilai pari saham biasa yang diterbitkan melebihi nilai buku saham preferen. Dalam kasus tersebut, laba ditahan biasanya didebet sebesar perbedaan tersebut. Asumsikan bahwa Host Enterprise menerbitkan 1000 lembar saham biasa, nilai pari $2 atau konversi 1000 lembar saham preferen, nilai pari $1, yang pada awalnya diterbitkan dengan premi sebesar $200. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Saham preferen convertible akan didebet sebesar 1000. Agio saham premi atas saham preferen akan didebet sebesar 200. Laba ditahan akan didebet sebesar 800. Saham biasa akan dikredit sebesar 2000. Dasar pemikiran untuk mendebet laba ditahan adalah bahwa pemegang saham preferen ditawari tambahan pengembalian untuk memudahkan konversinya menjadi saham biasa. Dalam contoh ini, tambahan pengembalian dibebankan oleh host ke laba ditahan. Akan tetapi, banyak negara yang mengharuskan beban ini hanya mengurangi tambahan modal disetor dari sumber lain. Waran di saham. Waran saham. Penerbitan waran atau opsi untuk membeli tambahan saham biasanya timbul dalam 3 situasi, yaitu pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda seperti obligasi atau saham preferen. Seringkali waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik untuk suatu pendorong ekuitas atau equity quicker. Pada penerbit tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa atau preemptive right untuk lebih dahulu membeli saham biasa. Waran dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Waran yang seringkali disebut sebagai opsi saham atau stock option diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Harga wajar waran. Ada 3 hal yang harus kita ketahui dalam menentukan harga wajar waran, yaitu yang pertama harga penebusan atau harga eksekusi yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, waktu atau tinggal penebusan. Yang ketiga, harga induk saat ini. Cara menghitung harga wajar waran adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Harga wajar waran sama dengan harga induk dikurangi harga eksekusi. Contohnya, PT Barito Pacific Tbk menerbitkan waran BRPTW dengan exercise price 372,80 yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2021. Harga induk saham BRPT pada perdagangan hari Selasa ditutup pada level 1010, maka harga wajar BRPTW adalah 1010 dikurangi 372,80, yaitu ketemu 637,2. Sedangkan harga BRPTW saat ini ditutup pada level
Rp645 dan belum terlalu jauh di atas nilai wajar. Persentase kenaikan waran akan memberikan profit yang lebih besar daripada saham induknya. Tetapi ingat bahwa volatilitas pergerakan waran akan lebih volatil daripada saham induk. Presentasi penurunan waran juga akan lebih besar daripada saham induk. Maka dari itu, pastikan Anda telah melakukan perhitungan risk reward sebelum membeli. Karakteristik waran. Beberapa karakteristik dari waran adalah yaitu memiliki masa berlaku dan masa waktu perdagangan 6 bulan ke atas. Lalu memiliki harga harga eksekusi sebagai harga yang harus dibayar. Apabila Anda ingin mengubah waran menjadi saham, pemegang tidak wajib menebus waran menjadi saham, tetapi waran tersebut akan hangus bila masa berlaku telah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirma Mufaida Dwi Ajeng Suarmanto. NIM saya 1920103020. Prodi Akuntansi kelas B1. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya dan saya akan membahas mengenai program kompensasi. Program kompensasi jangka panjang berusaha untuk memperkuat loyalitas eksekutif perusahaan. Cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memberi karyawan a piece of the action, yaitu suatu kepentingan ekuitas. Pada dasarnya, program ini memberikan kepada eksekutif perusahaan untuk menerima saham jika kinerja perusahaan khusus berfokus pada perbaikan jangka panjang yang dapat diukur dan manfaat kepada perusahaan secara keseluruhan, seperti kenaikan laba per saham, penetapan harga saham, atau pangsar pasar. 1. Akuntansi untuk kompensasi saham. Program opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi yang utama. 1. Penentuan beban. Dengan menggunakan metode nilai wajar, total beban kompensasi dihitung dengan nilai wajar opsi yang diharapkan menjadi haknya pada tanggal opsi dihibahkan kepada karyawan. 2. Alokasi beban kompensasi. Pada umumnya, beban kompensasi diakui dalam periode di mana karyawan melakukan jasa, kecuali pada hal-hal spesifik. Periode jasa adalah periode hasil waktu antara tanggal hibah dan tanggal hasil. Jadi, total beban kompensasi ditentukan pada tanggal hibah dan dialokasikan ke periode yang menerima manfaat jasa karyawan. Program atau rencana pembelian saham karyawan. Program atau rencana pembelian saham karyawan membolehkan semua karyawan membeli saham dengan harga tertentu selama periode waktu yang pendek. Program ini dianggap sebagai kompensasi kecuali jika program ini memenuhi semua dari 3 syarat di bawah ini. 1. Semua karyawan tetap secara substansial boleh berpartisipasi atas dasar yang wajar. 2. Diskonto dari harga pasar adalah kecil, yaitu tidak sebesar daripada kewajaran diskonto yang ditawarkan kepada pemegang saham atau jumlah biaya per saham yang dihindari dengan tidak menaikkan kas di dalam penawaran publik. Jika jumlah diskonto kurang dari 5%, maka tidak perlu dicatat.
3. Program tersebut tidak menawarkan karakteristik opsi yang substansif. 3. Pengungkapan program kompensasi. Perusahaan yang mempunyai satu atau lebih pengaturan pembayaran berdasarkan saham harus mengungkapkan informasi berikut agar pengguna laporan keuangan mampu memahaminya. 1. Syarat-syarat pembayaran semacam itu yang berlaku selama periode tersebut dan akibat potensial dari pengaturan semacam itu bagi para pemegang saham. 2. Pengaruh biaya kompensasi yang timbul karena pengaturan pembayaran berdasarkan saham terhadap laporan laba rugi. 3. Metode estimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang dihibahkan selama periode tersebut. Pengaruh arus kas yang berasal dari pengaturan pembayaran berdasarkan saham. Menghitung laba per saham. 1. Struktur modal sederhana. 2. Struktur modal kompleks. Struktur modal sederhana merupakan informasi mengenai berapa jumlah laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. LPS menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola modalnya sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Nilai LPS akan sangat tergantung pada jumlah laba dan jumlah lembar saham yang beredar. Apabila perusahaan memiliki struktur modal sederhana atau tidak memiliki sekuritas yang memiliki potensi yang mengurangi tingkat laba dan menambah jumlah lembar saham, maka perusahaan akan menyajikan informasi mengenai LPS dasar. Sedangkan pada perusahaan yang memiliki struktur modal yang kompleks, maka harus menyajikan informasi mengenai LPS dilusian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Novita, NIM saya 1920103055. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh teman saya. Laba bersih residual sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham per preferred. 1. Dividen saham preferred. Laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham maupun saham preferred yang beredar, maka dividen saham preferred tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Dividen saham preferred meliputi A. Jumlah dividen dari saham preferred atau bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. B. Jumlah dividen preferred kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. C. Jumlah dividen saham preferred kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode kini. 2. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atau weighted average number of shares outstanding selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode itu akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode peredarannya. Dasar pemikiran untuk pendekatan ini adalah jumlah ekuivalen dari keseluruhan saham yang beredar selama tahun berjalan. Seperti contohnya yaitu diasumsikan bahwa Fran Incorporation mengalami perubahan jumlah saham biasa beredar selama periode seperti di bawah ini, yaitu tanggal yang beredar tanggal 1 Januari sampai 1 April
saham yang beredar yaitu sebesar 90.000 bagian dari tahunnya yaitu 3/12, saham tertimbangnya 22.500. Tanggal beredar 1 April sampai 1 Juli yaitu 120.000 bagian dari tahunnya 3/12, saham tertimbangnya 30.000. 1 Juli sampai 1 November, saham yang beredar 81.000 bagian dari tahunnya 4/12, saham yang tertimbang 27.000. Tanggal beredar 1 November sampai 1 Desember, saham yang beredarnya 141.000 bagian dari tahunnya 2/12, saham tertimbangnya 23.500. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar yaitu 103.000. Tanggal 1 Januari perubahan sahamnya saldo awalnya itu 90.000. 1 April diterbitkan 30.000 saham secara tunai yaitu senilai 30.000. 1 Juli dibeli 39.000 saham yaitu sebesar 39.000. 1 November diterbitkan 60.000 saham secara tunai yaitu sebesar 60.000. 31 Desember saldo akhirnya yaitu sebesar 141.000. Struktur modal kompleks. Masalah dalam perhitungan LPS dasar adalah bahwa perhitungan gagal mengakui dampak potensi sekuritas dilutif perusahaan. Sekuritas dilutif atau dilutif securities adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Struktur modal kompleks apabila perusahaan mempunyai sekuritas konvertible, opsi, waran, atau hak-hak lainnya atau konversi atau penggunaan yang dapat mendilusi laba per saham. Oleh karena itu, apabila perusahaan mempunyai struktur modal kompleks, baik laba per saham dasar maupun didilusi umumnya dilaporkan. Perhitungan laba per saham yang didilusi B, dilute earning per share, sama dengan perhitungan LPS dasar. Perbedaannya adalah bahwa LPS yang didilusi mencakup pengaruh dari seluruh saham biasa dilutif yang potensial yang telah beredar selama periode berjalan. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara LPS dasar dan LPS yang didilusi, yaitu EPS dengan net income dikurangi preferred dividends dibagi weighted average share outstanding dikurangi impact of convertibles dikurangi impact of option warrant and others dilutive securities. 1. Laba per saham yang didilusi sekuritas konvertibel. Pada saat dikonversi, sekuritas konvertibel diukur dengan saham biasa. Metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh dilutif dari konversi potensial terhadap laba per saham disebut metode jika dikonversi. Metode ini untuk obligasi konvertibel mengasumsikan 1. Konferensi sekuritas pada awal periode dan 2. Penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Contohnya yaitu Mayfield Corporation mempunyai laba bersih tahun berjalan sebesar $210.000 dan rata-rata tertimbang jumlah biasa yang beredar selama periode berjalan sebanyak 100.000 saham. Karena itu, laba per saham dasar adalah $2,10 atau $210.000 dibagi 100.000. Perusahaan juga mempunyai 2 terbitan obligasi surat hutang konvertibel yang beredar. Salah satu adalah obligasi 6% yang dijual pada 100, total $1 juta pada tahun sebelumnya yang dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Sementara yang lainnya berupa obligasi 10% yang dijual pada 100 atau total $100 juta pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Tarif pajaknya adalah sebesar 40%. Laba bersih tahun berjalan yaitu $210.000 ditambah penyesuaian bunga atau sesudah pajak yaitu surat hutangnya 6% terdiri dari $60.000, surat hutangnya 10% yaitu $100.000 dikali 9/12 dikali 0,40. Penyesuaian laba bersihnya yaitu $291.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Adrian Alfari Islamai akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai sekuritas dilutif dan laba per saham. Kemudian menghitung rata timbang saham yang beredar, jumlah saham pembilang pada perhitungan laba per saham yang didilusi Mayfield sebagai berikut. Mayfield kemudian melaporkan LPS dasar yang didilusi pada laporan laba rugi. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar 100.000 ditambah saham yang diasumsikan diterbitkan, yaitu dari surat hutang sebesar 6% pada awal tahun, yaitu
sebesar 20.000, surat hutang 10% pada tanggal terbitan 1 April, jadinya 24.000. Jumlah rata tertimbang saham yang disesuaikan untuk sekuritas dilutif yaitu sebesar 144.000. Mayfield kemudian melaporkan LPS dasar dan yang didelusi pada laporan laba rugi. Laba bersih tahun berjalan $210.000, laba per saham atau catatan X. LPS dasar yaitu $210.000 ditambah 100.000, jadinya $2 10 sen. LPS yang didelusi 291.000 ditambah 144.000 menjadi $2,2 sen. Laba per saham yang didelusi opsi dan waran. Opsi saham dan waran yang beredar dimasukkan dalam laba per saham yang didelusi kecuali jika bersifat anti dilutif. Opsi saham dan waran serta ekuivalennya dimasukkan di dalam perhitungan laba per saham melalui metode saham treasury. Metode saham treasury mengasumsikan bahwa opsi saham atau waran digunakan pada awal tahun, dan hasil dari penggunaan opsi atau waran tersebut digunakan untuk membeli saham biasa untuk treasury. Jika harga penggunaan lebih rendah daripada harga pasar saham, maka hasil penggunaan tidak cukup untuk membeli kembali semua saham. Saham incremental yang tersisa lalu ditambahkan ke jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tujuan perhitungan laba per saham yang didelusi. Metode saham treasury. Anggaplah Cubis Industries Incorporated mempunyai laba bersih selama periode berjalan sebesar $220.000. Jumlah rata-rata saham yang beredar pada periode tersebut adalah 100.000 saham. Karena itu, EPS dasar dengan mengabaikan semua sekuritas dilutif adalah $2.20. Jumlah rata-rata opsi saham yang sedang beredar, meskipun tidak dapat digunakan pada saat itu, pada harga opsi adalah $20 per saham, adalah 5.000 saham. Rata-rata harga pasar saham biasa selama tahun berjalan adalah $28. Perhitungan disajikan di tabel di samping. Jumlah rata-rata opsi saham yang beredar yaitu dari harga opsi per saham dari EPS yang didelusi menjadi 100.000. Kemudian harga pasar rata-rata saham biasa $28. Saham treasury yang dapat dibeli kembali dengan hasil 100.000 dibagi $28 itu hasilnya 3.571. Kelebihan saham menurut opsi atas saham treasury yang dapat dibeli kembali yaitu sebesar 5.000 dikurangi 3.571 per saham biasa incremental potensial sebesar 1.429. Jumlah rata-rata saham beredar pada EPS dasar yaitu sebesar 100.000, EPS yang didelusi 100.000. Total rata-rata saham biasa yang beredar dan saham biasa potensial untuk EPS dasar bertemu 100.000, untuk EPS yang didelusi bertemu 101.429. Laba bersih tahun berjalan pada EPS dasar $220.000, untuk EPS yang didelusi $220.000. Untuk laba per saham itu bertemu $2,20 untuk EPS dasar, sedangkan untuk EPS yang didelusi $2,17. Perjanjian penerbitan kontingen. Dalam penggabungan usaha, pihak yang mengakuisisi dapat menjanjikan untuk menerbitkan saham tambahan disebut sebagai saham kontingen jika beberapa syarat tertentu terpenuhi. Jika saham-saham tersebut dapat diterbitkan hanya setelah berlalunya waktu atau pada pencapaian laba atau tingkat harga pasar tertentu dan tingkat ini dicapai pada akhir tahun, maka saham-saham itu dianggap beredar untuk perhitungan saham yang didelusi. 4. Penelaahan kembali sekuritas anti dilutif. Pertama-tama kita harus menentukan sekuritas dilutif mana yang secara potensial dalam kenyataannya bersifat dilutif secara individu dan mana yang anti dilutif
Setiap sekuritas yang bersifat anti-dilutif harus dikeluarkan dan tidak dapat digunakan untuk mengoffset sekuritas dilutif. Sekuritas anti-dilutif merupakan sekuritas yang pencantumannya dalam perhitungan laba per saham akan meningkatkan laba per saham. Seperti contoh pada PowerPoint, Martin Corporation mempunyai terbitan hutang sebesar 6% senilai $1 juta yang dapat dikonversi menjadi 10.000 saham biasa. Laba bersih tahun berjalan adalah $210.000. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar adalah 100.000 saham dan tarif pajak adalah 40%. Dalam kasus ini diasumsikan bahwa konversi hutang menjadi saham biasa pada awal tahun membutuhkan penyesuaian laba bersih dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar berikut. Sebagai jalan pintas, hutang konvertibel juga dapat diidentifikasi sebagai anti-dilutif dengan membandingkan IPS yang dihasilkan dari konversi $3,60. Laba tambahan didapat dari $36.000 dibagi tambahan saham 10.000 dengan IPS sebelum penyantuman hutang konvertibel menjadi $2,10. Dengan perhitungannya, laba bersih tahun berjalan sebesar $210.000 ditambah penyesuaian untuk bunga surat pajak atas surat hutang 6%, yaitu $60.000 dikurang 1 kurangi 0,40 menjadi 36.000. Jumlah rata saham yang beredar 100.000 ditambah saham yang diterbitkan atas asumsi konversi hutang sebesar 10.000. Jadi jumlah rata saham biasa dan saham biasa potensial menjadi 110.000. Laba bersih yang disesuaikan menjadi $246.000. IPS dasar sama dengan $210.000 dibagi 100.000 menjadi $2,10. IPS yang didilusi $246.000 dibagi 110.000 sama dengan $2,24 atau anti dilutif. Penyajian dan pengungkapan laba bersaham. Struktur modal kompleks dan penyajian ganda laba bersaham memerlukan pengungkapan tambahan berikut dalam bentuk catatan. Uraian tentang hak dan keistimewaan atau privilege dari berbagai sekuritas yang beredar. Yang kedua, rekonsiliasi, pembilang dan pembagi dalam perhitungan laba bersaham dasar dan dilusi, termasuk pengaruh laba individual dan jumlah saham dari semua sekuritas yang mempengaruhi laba bersaham. Kemudian pengaruh dividen saham yang preference tertentu dalam menentukan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa ketika menghitung laba bersaham dasar. Sekuritas yang secara potensial dapat mendilusi laba bersaham yang tidak dimasukkan dalam perhitungannya karena dapat menjadi anti dilutif. Pengaruh konversi sesudah akhir tahun tetapi sebelum laporan diterbitkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.